Baik Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan perkenalkan sebuah fitur baru dari aplikasi Siap Guru yaitu interaktif smartboard ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki smartboard secara fisik, jangan khawatir, kini bisa menggunakan interaktif smartboard pada aplikasi Siap Guru dengan fungsi-fungsi yang hampir mirip dengan interaktif smartboard yang fisik ya, yang ada di dalam kelas. Nah, kita perkenalkan dulu apa saja yang ada di aplikasi ini. Yang pertama di sini di sebelah kiri ada sidebar yang memiliki berbagai fitur ya. Ini adalah untuk pilih atau pindahkan, kemudian ini ada untuk pena menulis tangan ya. Nah, contohnya seperti ini ya, menulis ya. Nah, gitu ya. Nah, terus bisa digunakan untuk apa saja. Kemudian yang sini untuk stabilo untuk mewarnai ya. Nah, warnai, kemudian ini ada penghapus. Nah, ini untuk menghapus bagian yang sudah dituliskan, bisa diperbesar ukurannya di sini memakai ukuran ya. Nah, ini untuk menghapus seluruh tulisan yang ada di papan tulis secara manual. Nah, kemudian ada juga di sini tombol teks ya, ketika diklik akan seperti ini. Kita bisa mengetikkan tulisan apapun di sini ya, di tombol ini ya. Nah, ketikkan saja apa ya gitu. Nah, diketikkan, kemudian setelah itu kalau mau dipindahkan tinggal diklik tombol pindah pilih ini ya. Klik, ini tinggal dipindahkan kemana saja silahkan. Nah ya, dipindahkan. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini berarti tinggal klik aja tombol hapus secara keseluruhan ya. Nah, kemudian setelah teks, di sini juga ada tombol save untuk membuat berbagai bentuk ya. Ada ini seperti persegi, kemudian ada lingkaran ya, ada lagi segitiga, banyak semua ya. Kemudian ada juga tabel ya, untuk membuat tabel di sini tinggal dikasih nama ya. Nanti silahkan diatur aja. Nah, ini tabelnya kalau mau dipindahkan, klik ya, pindahkan. Ini bisa tambah ya, bisa tambah atau dikurangi ya, silahkan disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan untuk menambah baris, mengurangi baris pada tabelnya silahkan. Ya, tinggal dicari aja ini posisinya ya, posisi kursornya seperti apa, tinggal nah seperti ini ya. Harus berbentuk tangan menunjuk untuk menambah. Mengurangi juga sama. Kemudian ini ukuran-ukurannya juga silakan bisa disesuaikan. Nah, ini kalau mau mengubah ukuran kolom, nah bentuk kursornya harus berubah seperti ini. Tadinya uh, panah 4 ya, kemudian berubah menjadi seperti ini. Tinggal digeserkan ke arah mana mau digeserkannya. Sama untuk yang ini juga. Cari posisinya silahkan ditempel di dekatnya seperti ini ya. Nah, kemudian ukuran kotaknya juga ini bisa diubah, diperbesar ya, diperbesar atau diperkecil. Silahkan di posisinya sehingga kursor berubah menjadi tombak. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu. Nah, ya untuk mengubah ukuran. Kemudian selain tabel kita hapus dulu ya semua. Nah, kita juga bisa membuat uh, peta konsep ya. Misalkan akan mengajar dengan teknik peta konsep, tinggal klik ini peta konsep buat ya. Nah, ini misalkan beri pengertian misalkan ibadah. Nah, ibadah ya. Nah, di sini ada tombol tambah untuk menambah bagian-bagiannya ya. Nah, untuk menambah bagian, nah harus berubah seperti ini ya. Tambah, karena ini ada sunat misalkan ya. Tambah lagi tombolnya, nah geser lagi selain yang sunat, misalkan ini ada yang wajib gitu ya. Nah, kemudian yang sunat apa aja tinggal diubah lagi. Ini misalkan ibadah sunat itu banyak seperti tahajud misalkan ya. Nah, kemudian buat lagi di sini puasa misalkan ya, ada puasa sunat ya. Nah, gitu. Nah, ini ya. Jadi bisa terus ditambah, dikurangi ya, ditambah. Kalau misalkan mau memindahkan ini secara keseluruhan, tinggal diklik sambil ditekan tombol shift di keyboard komputernya ya. Kemudian dipindahkan, maka akan pindah secara keseluruhan. Kalau tidak sambil memijit tombol shift, maka ini akan pindahnya secara individu ini aja nih. Nah, ya, ini tanpa memijit tombol shift ya. Tapi kalau sambil memijit tombol shift maka akan pindah semuanya.
Itu untuk membuat peta pikiran ya. Bisa juga membuat grafik ya. Nah, grafik misalkan grafik batang seperti ini, silakan ini dikasih nama, kategorinya apa, kalau kurang bisa ditambah. Ini juga seriesnya juga, silakan angkanya berapa ya ini. Ini yang dikasih nama dulu. Kemudian kita buat grafik. Nah, ini ya. Bisa buat grafik seperti ini. Nah, ini ukurannya silakan bisa diperbesar, diperkecil ya. Itu sesuai kebutuhan. Itu dari segi grafik ya. Nah, selain dari tombol di side kiri ini ada juga yang di bawah kita bisa membuat materi secara otomatis ya. Misalkan fikih kelas 2 tentang sholat. Nah, kita buat materinya ya maka nanti akan tampil eh, sebuah kotak yang menampilkan materi pelajaran yang akan kita ajarkan kepada siswa. Ya, tapi ini syaratnya harus terkoneksi ke internet. Nah, seperti ini ya. Ini juga bisa digeser-geser kemana ya. Dan ukuran kotaknya ini bisa diperbesar atau diperkecil silahkan. Nah, ukuran hurufnya juga bisa diperbesar diperkecil dengan cara ya untuk mengubah ukuran huruf. Pastikan kotak dialognya aktif dengan dikelilingi garis biru seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa memijit tombol plus dan min di keyboard ya. Nah, ini untuk memperbesar berarti tanda plus. Ya gitu. Untuk memperkecil tanda min di komputer ya. Nah, ini untuk memperbesar dan memperkecil huruf. Kemudian untuk pindah slide ini kan ada beberapa halaman slide ya. Bapak Ibu pastikan kotaknya biru seperti ini. Kemudian bisa untuk menekan panah ke kiri dan ke kanan pada keyboard. Nah, ini ya. Nah, ini untuk berpindah-pindah halamannya seperti ini. Jadi sangat mudah ya. Ini bisa terus dibuat banyak ya. Silahkan mau buat berapa kotak silahkan. Ini juga bisa di-copy ya. Nah, ini ada tombol copy. Nah, kemudian klik di tempat yang kosong dan kita paste. Nah, seperti ini ya. Gitu. Nah, itu untuk membuat materi. Kemudian bisa juga membuat game edukasi ya. Contoh misalkan sama ya fikih S2 tentang sholat. Kita tunggu berapa saat nanti akan muncul game edukasinya ya. Game edukasi sesuai dengan materi yang diinginkan yang akan disampaikan kepada siswa. Ya, jadi ini sangat luar biasa interaktif ya, interaktif walaupun secara sederhana tetapi tidak kalah fungsinya dengan smartboard fisik yang ada di sekolah yang sudah punya ya, yang belum punya pakai aja aplikasi ini. Ya, kita tunggu beberapa saat aplikasi akan membuat game pendidikannya sesuai dengan mata pelajaran, kelas dan materi yang ditentukan. Nanti akan muncul ya game edukasinya sesuai materi yang akan diajarkan kepada siswa atau sesuai materi yang diajarkan kepada siswa. Nah, ini tentu sangat menyenangkan karena di akhir pembelajaran Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi. Nah, ini ya, evaluasi sesuai materi yang disampaikan dalam bentuk game ya. Nah, ini ya dalam bentuk game. Nah, petualangan sholat kelas 2. Nah, jika tampilannya kurang, nah Bapak Ibu tinggal ditarik aja ya, ditarik ininya. Nah, sudutnya kita mulai petualangan. Nah, seperti itu. Pasangkan nama sholat dengan jumlah rakaat ya. Sholat duhur. Nah, gitu ya. Sip ya. Sholat subuh 2 ya. Sholat asar 4 ya. Sholat maghrib 3. Sholat isya 4. Nah, ya. Kan menyenangkan seperti itu contoh game edukasinya ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuka halaman Google dari sini langsung. Ketika diklik maka kursor akan berubah dan silahkan tinggal ditekan mouse-nya dan buatlah kotak untuk membuat Google-nya. Nah, akan tampil seperti ini. Bapak Ibu silahkan bisa mencari apa saja di Google ini ya sesuai yang diinginkan apapun ya. Nah, jadi kalau mau sedang belajar mau menampilkan tempat ya atau apapun ya atau apa saja yang bisa dicari di Google akan muncul di sini. Nah, jadi kegiatan pembelajaran akan lebih menyenangkan dan tentunya siswa pun akan antusias ya atau misalkan mau menampilkan gambar hewan ya atau apapunnya ini ya. Kalau misalkan tidak cukup satu jendela, Bapak juga bisa membuat lagi jendela barunya. Ya buat lagi. Jadi misalkan untuk membandingkan misalnya ini gambar apa silahkan dibandingkan. Itu untuk Google ya. Nah, kemudian bisa juga menampilkan video ya. Nah, untuk video ini sama prosesnya seperti tadi, buat dulu kotak, tetapi untuk menampilkannya nah akan seperti ini ya. Jadi silahkan saat
langsung tampil video. Bagaimana caranya? Nah, saat membuat kotak ini nih, nah kotak ini di sini akan diminta untuk memasukkan URL. Kenapa harus memasukkan URL dulu? Karena YouTube itu melarang proses penampilan video dengan cara seperti Google tadi. Jadi kita harus cari dulu videonya di YouTube, kemudian dimasukkan URL-nya di sini. Setelah itu maka akan tampil seperti ini. Jadi harus tahu dulu, cari dulu di YouTube ya. Suaranya ada ya, videonya tidak ada lagi. Nah, kemudian setelah video ada juga media. Nah, kalau media ini untuk mencari mungkin media yang sudah disimpan di dalam komputer ya. Nah, medianya apa? Misalkan gambar seperti ini ya. Nah, ini silahkan medianya bisa berupa gambar, bisa berupa video atau apapun ya. Bisa berupa suara juga untuk media ini silahkan. Nah, media ya. Nah, itu untuk fungsi-fungsi utama dari smartboard ini ya interaktif. Jadi cukup canggih ya dan bisa digunakan layaknya seperti smartboard yang fisik ya. Silahkan ini untuk para pengguna aplikasi Siap Guru, sebuah fitur tambahan yang tentunya akan memanjakan Bapak Ibu untuk proses pembelajaran di kelas ya. Silakan yang belum berlangganan aplikasinya bisa berlangganan mulai sekarang karena ini sudah include ya, sudah menyatu dengan aplikasinya. Dan bagi pengguna yang sudah daftar terlebih dahulu, selamat menikmati fitur ini dan yang baru pun selamat menikmati fitur dari interaktif smartboard di aplikasi Siap Guru. Terima kasih.